Seorang Yakuza ikut ujian sekolah. Kangen dengan ceritanya, tapi gak ada waktu buat nonton dan pinginnya rebahan terus. Relax man, kami akan menceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah episode 3 dari My Boss, My Hero. Masih bercerita tentang Sakaki Makio, putra mahkota dari geng Kantou Subfang. Ia merupakan calon bos Yakuza yang merangkap sebagai anak SMA. Bagi kalian yang ketinggalan cerita awalnya, silahkan simak di video episode 1 di atas ini ya. Dan episode 2 di atas ini juga. Yos, kali ini mari sedikit mengenal masa kecil Makio. Namanya adalah Sakaki Makio yang sejak kecil sudah badungnya minta ampun. Ketika umur 6 tahun, ia mendapat julukan si tuan muda pendek oleh geng ayahnya. Di umur 10 tahun, ia berganti julukan menjadi si pisau cukur karena handal dalam menggunakan pisau. Di umur 15 tahun, ia dikenal sebagai pionir geng Kantou Subfang dalam invasi wilayah besar-besaran. Sedangkan di umur 19 tahun, ia pernah mengalahkan geng besar di daerah Chiba sendirian. Masa itu disebut masa macan pemberani. Buset deh, nih Makio ngesolo lawan banyak nih. Nah, karena kebadasan itulah, kini ia dikenal sebagai Tornado Makio. Dan kini, ketika umurnya menginjak 27 tahun, ia dikenal sebagai anak SMA. Ini namanya penurunan pangkat boy. Saatnya cerita dimulai. Berawal dari sebuah kasino, Makio dan gengnya berjalan mantap untuk berjudi. Setibanya di depan meja judi roulette, Makio menebak dengan insting maestro judi yang dimilikinya dan memasang taruhan untuk Rock 27. Hasilnya, ia menang besar. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata Kuroi menelponnya dan jelas itu perintah untuk ngerjain PR lagi. Selamat belajar Makio. Ora. Waka, o isogashii tokoro kyōshiku desu. Shukudai no ojikan desu. Di sela-sela Makio yang sedang belajar mengeja huruf Latin, PR matematikanya dikoreksi oleh Kuroi. Ternyata ia dapat mengerjakannya dengan sempurna soal matematika pecahan. Ia pun sedikit sotoy pada Kazuya tentang pencapaiannya tersebut. Kazuya yang sedang membawa majalah remaja tentang zodiak ditegur oleh Kuroi. Makio pun nyeletuk, "Yakuza pantang baca gituan woi." Meski sempat melarang Kazuya baca zodiak, namun Makio malah bertanya nih, gimana Scorpio bulan ini? Si Tornado gak konsisten nih. Kazuya pun membacakan zodiak Scorpio bulan itu. Akan ada warna pink sebagai simbol cinta si Scorpio. Makio menyimak dengan antusiasnya sambil mencari warna pink di sekitarnya. Namun Kazuya kembali membacakan lanjutannya. Akan ada musuh terbesar Scorpio yang muncul dengan warna merah bulan ini. Dan Makio pun menanggapinya santai, sebab ia tidak pernah terkalahkan oleh musuhnya. Esok hari pun tiba. Ia pun petentang-petenteng masuk sekolah sambil bersiap jika musuhnya datang. Di tengah jalan, ia dihadang Hoshino untuk dipalak. Wajah garang Tornado Makio pun sekejap sirna di hadapan Hoshino. Uang pun keluar dari dompetnya sia-sia. Setibanya di kelas, ia kembali dibully oleh temannya. Kali ini karena seragam Makio. Sebab saat itu musim panas telah tiba. Namun Makio malah menggunakan jas dan kemeja panjang. Alhasil, keringatnya pun bercucuran dari wajahnya. Ia pun mendapatkan pembelaan dari Sakura Koji. "Jangan ejek Makio, dia hanya siswa pindahan, jadi nggak tahu apa-apalah." Makio pun duduk dan mengamati sekitar. Ia melihat jam tangan teman yang membulinya berwarna merah. Dan juga kaos kaki Hoshino pun berwarna merah. Makio pun tertegun, gak habis pikir. Masa musuh terbesar gua bocil kayak Hoshino? Kelas pun dimulai. Kali ini Minami Sensei langsung membagikan soal latihan ujian akhir semester.
Makio pun bingung. Hah? Ujian akhir? Minami Sensei pun menerangkan, jika kalian mendapat nilai di bawah 30, maka kalian tidak akan lulus. Sontak Makio panik mendengar kata tidak lulus. Santai bro, santai. Makio segera memeriksa kertas soal yang tertulis, jika nilai di bawah 30 maka Anda tidak lulus dan akan ditandai merah. Akhirnya Makio mencari tahu siapa musuh terbesarnya kali ini, yaitu ujian akhir semester. Malam hari pun tiba. Makio bersama gengnya menyusuri wilayah kekuasaan Kantou Subfang. Di sana, ia bertemu pelaku bisnis di sekitar daerah itu bernama Yuji. Yuji pun mengadu pada Makio selaku keamanan di sana, bahwa akhir-akhir ini geng Kumada sering berkeliaran di sekitar sini. Makio sedikit terkejut, namun menanggapinya dengan santai berita tersebut. Makio pun mengumpat sendirian karena kesal atas kelakuan geng Kumada. Tanpa disadari, Hoshino sudah di depannya sambil mengamati wajah Makio. Sontak, Makio berteriak sambil menutupi wajahnya. Anak buahnya yang mengetahui kejadian hanya sandiwara, namun Makio menjadi babak belur di tumpukan sampah. Mereka pun minta maaf pada Makio. Malam itu juga, setelah luka Makio dirawat Kazuya, Kuroi segera membawa guru les privat demi kelulusan Makio bernama Yamazaki Nobuo. Namun setelah beberapa momen ia belajar bersama guru tersebut, Makio tersinggung dengan perkataan guru lesnya yang mengatakan level otaknya terlalu rendah. Alhasil, guru lesnya dihajar Makio sampai koprol di udara. Rada psikopat nih si Makio. Akhirnya, Makio jadi memikirkan cara licik nih biar bisa lulus. Ia berinisiatif mencuri soal ujian di sekolahnya. Bersama Kazuya, ia mengendap-endap, namun berakhir gagal sebab berangkas yang ia bobol malah berisi patung unyu sang kepala sekolah. Di keesokan harinya, Makio kembali melancarkan aksi kotornya, yaitu menyuap seorang guru biologi agar meluluskannya dengan segepok uang cash. Alhasil, guru biologi kaget dan menolaknya, namun tetap dipaksa oleh Makio dengan cara kasar ala Yakuza. Sakura Koji yang mengetahui hal itu pun kaget, dan seketika Makio lengah. Guru biologi itu pun segera kabur terbirit-birit. Akhirnya, si Makio mendapatkan wejangan nih dari Sakura Koji, yang intinya menyuap itu cara kotor yang dilakukan orang dewasa. Kita anak 17 tahun bro, jadi gak usah suap menyuap gitu deh. Makio pun hanya merenung, gak tahu dia umur asli gua. Hari ujian pun tiba. Satu-satunya cara lulus ujian kali ini hanya menyontek Sakura Koji. Namun Sakura Koji malah mengabaikan Makio karena ia kesal padanya. Ujian pun dimulai. Makio yang memandang pusing soal ujiannya kali ini mendapatkan ide nih. Karena soalnya pilihan ganda, maka ia mencoba membuat roulette dengan pensilnya. Berapapun angka yang keluar nantinya, itulah jawabannya. Hormat dah untuk master judi. Namun kini, soal semakin menantang nih, yaitu soal esai. Dan akhirnya Makio menjadi nyerah tuh. Ia kembali teringat masa kecilnya waktu ujian SD. Apakah kali ini ia akan melarikan diri lagi dari ujian seperti dulu? Tanpa disadari, waktu ujian pun selesai dan Makio tidak menjawab soal esai tersebut. Ketika hasil ujian diumumkan di mading sekolah, para siswa kelas 3 antusias melihatnya. Namun Makio yang ikut mengawasi hasil ujian tersebut hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Setelah diurutkan, terlihat tanda merah pertanda siswa yang tidak lulus ujian semester. Dan itulah Sakaki Makio. Namanya tertera jelas di sana. Alhasil, ia diketawain satu angkatannya. Hoshino pun ikut senang. Akhirnya ada juga yang nilai ujiannya lebih rendah dari dirinya.
Hoshino pun berujar pada Makio, "Aku benar-benar menyukai kebodohan. Mulai hari ini, kamu jadi anak buahku ya." Geng otak udang nih ceritanya. Makio pun dipanggil Minami Sensei setelahnya. Kali ini, ia kena semprot omelan wali kelasnya lagi. Makio disarankan agar ia mengikuti ujian ulang alias remedi gitu. Namun, Makio beradu mulut dengan wali kelasnya dan menolaknya. Ia pun pergi dengan kesal dari ruang guru. Minami Sensei yang juga kesal malah kena sindiran dari ayahnya sendiri, sang kepala sekolah, yang mengatakan, "Itulah sebabnya kamu belum punya pacar hingga kini. Kamu terlalu tegas dan tidak lemah lembut. Itulah sebabnya cowok-cowok takut mendekatimu," kata sang kepala sekolah. Waduh, cantik-cantik gitu nggak ada yang mau nih. Hayo, siapa yang mau? Kuroi yang mengetahui hasil ujian Makio hancur parah dan ditandai merah, lantas melapor pada sang bos yaitu Sakaki Kiichi. Sang bos malah curhat lagi nih. Si Makio memang sulit diatur sih. Ia tidak pernah mau menabung ataupun mencari pendamping hidup yang layak baginya. Karena semua yang ia mau selalu tersedia dari dulu. Inilah ujian terberatnya saat ini, kata sang ayah, Sakaki Kiichi. Kembali pada sosok Makio nih. Kali ini ia mengunjungi UKS untuk curhat pada Mizushima Sensei. Makio mengatakan, "Aku merasa otakku begitu buruk. Sejak SD, aku tidak pernah khawatir jika harus berpikir lebih dari 90 detik. Buffering parah di otak si Makio. Di UKS, ia ditemani Umemura dan tiba-tiba Sakura Koji datang ke UKS juga. Ia kaget di sana ada Makio dan ingin segera pergi kembali, namun dicegah oleh Makio. Makio berucap pada Sakura Koji, "Aku tidak pernah melarikan diri dari musuh apapun. Tapi dulu aku memang pernah kabur waktu SD dari ujian. Ayahku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun ibuku, ia menangis dan peduli padaku. Tapi kini, ia sudah meninggal dunia." Kemudian Mizushima Sensei menanggapi cerita Makio itu. Ia berkata, "Aku pikir ibumu tidak mempermasalahkan rankingmu di sekolah. Ibumu hanya ingin agar kamu menikmati masa sekolahmu. Ranking itu hanya Cerita beralih di markas Kanto Subfang yang tersiar berita penting bahwa geng Kumada kembali berulah di wilayah mereka. Kazuya yang berniat menghubungi Makio namun dicegah oleh Kuroi. "Biarkan tuan muda fokus belajar saja. Urusan ini mari kita selesaikan sendiri," ucap Kuroi. Kini cerita kembali ke sosok Makio nih. Sampailah mereka di rumah Sakura Koji untuk belajar bersama. Mereka mengobrol ringan dan Umemura nyeletuk, "Kakaknya Sakura Koji bener-bener cantik loh." Makio malah menjawabnya kalau dirinya punya saudara 200. Tentu Umemura kaget lah. Kayak peternakan aja. Dan Makio meralatnya jika ia punya adik kandung bernama Mikyu. Lantas, Umemura pun menceritakan jika ia adalah 5 bersaudara. Belajar pun dimulai. Umemura mengeluarkan pensil berwarna pink. Sontak, Makio kaget dong dan teringat ramalan zodiaknya. Pink adalah cinta nih. Mulai nyetrum nih si Makio. Tiba-tiba, si Kazuya anak buah Makio datang ke rumah Sakura Koji dengan baju pink imutnya. Ia mengantarkan puding kesukaan Makio agar si Aniki semangat dalam belajar. Namun,
Sakura Koji yang melihat Kazuya di sana mengiranya sebagai adiknya Makio, yaitu Mikio. Lantas ia memanggilnya Miki dengan sok akrab. Kazuya emosi dong dipanggil Miki, tapi ia malah dicitak sama Makio biar tetap sopan dan disuruh balik aja. Kazuya pun balik ke markas. Di sana ia sudah disambut oleh Kuroi dan rekan-rekannya untuk bersiap bahwa akan ada pertempuran hebat besok. Keesokan harinya, Makio hanya merenung di kelas menunggu penghakiman, yaitu ujian ulang semester. Umemura menyemangatinya dengan meminjamkan pensil keberuntungannya yang berwarna pink itu. Minami Sensei selaku wali kelasnya pun bangga. Kali ini Makio tidak melarikan diri. Ujian pun dimulai. Singkat cerita, Makio berjuang sekuat tenaga dan terus melawan musuh terbesarnya itu. Selesai ujian, ia lantas mencuci wajahnya untuk menghilangkan penat, sambil membuka ponselnya dan mencoba menghubungi Kuroi dan Kazuya, namun nomor mereka sedang di luar jangkauan semua. Makio pun curiga, jangan-jangan terjadi masalah besar dengan geng. Jelas saja, ternyata keluarga Kumada alias geng Kumada telah menginvasi wilayah Kanto Subfang dan meminta uang Hoshino tepar. Lalu datanglah geng Kanto Subfang yang dipimpin Kuroi. Mereka pun bentrok hebat dengan geng Kumada. Namun Kumada yang terkenal licik dan menghalalkan segala cara untuk menang. Ia mengancam Kuroi yang terdesak dengan pisaunya. Namun tiba-tiba datanglah Makio yang berteriak lantang, "Kumada!" dengan rambut diikat ke belakang sambil memasang wajah serem. Tanda tornado mode Makio kembali on. Kumada menanggapi sepele sambil bertanya, "Apa-apaan baju sekolah itu, ha?" Makio menjawab, "Ini baju musim panas gua. Gua habis ngelawan musuh terbesar gua dengan ini." Kumada pun kaget. "Woi, siapa musuh lo? Bukankah musuh terbesar lo itu gua?" Makio pun menjawab, "Gak usah banyak bacot lo, berdebah." Sambil menerjang lawannya sendirian, Makio menghajar mereka. Kemudian Hoshino yang sadar dari teparnya pun kaget melihat geng Kumada pada berserakan di tempat parkir kayak sampah yang diterjang badai tornado. Nah, di keesokan harinya, di kelas Hoshino berkoar-koar menceritakan kehebatannya menghancurkan sekelompok Yakuza. Ia berkata, "Mulai sekarang, lo pada panggil gua Tornado Hoshino ya." Di dalam ruang guru, para sensei sedang mengkoreksi jawaban ujian remedi Makio. Sebenarnya si Makio tetap gak lulus dalam remedi ini. Tapi karena usaha dan kerja kerasnya, para sensei menghargai hal tersebut dan memberikannya kelulusan bersyarat. Makio tetap lulus asal bersedia mengikuti bimbingan selama musim panas ini. Minami Sensei akhirnya berterima kasih pada seluruh jajaran guru. Ia juga menyadari bahwa kali ini ia juga harus merubah dirinya untuk memandang kelemahannya sendiri. Akhirnya, ia memutuskan memakai kontak lensa menggantikan kacamatanya karena ia sadar lemah dalam hal cinta. Ia ingin menikah sebelum usia 30 tahun meski kemungkinannya sulit terjadi. Tuh yang pengen cepet nikah, lamar segera Minami Sensei ini. Kembali ke cerita lagi nih. Di tengah sarapan pagi bersama ayahnya, Makio kembali bercerita banyak tentang ujian sekolah dan musuh terbesarnya. Ayahnya pun senang mendengarkan dengan seksama. Namun, nggak sampai di situ aja ya ceritanya. Kali ini, rival terberat Makio datang dari USA. Ia mendarat dari bandara dan disambut oleh anggota gengnya.
ialah Sakaki Mikio dengan mengenakan kemeja merah kebesarannya. Dan cerita pun bersambung di episode 4 ya.